Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua. Sore hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah yang kita selenggarakan secara virtual online. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati ibadah kita. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman, mari kita tundukkan kepala, tundukkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur begitu besar kasih-Mu bagi umat-Mu ini. Engkau memelihara hidup kami dari hari ke hari hingga pada sore hari ini. Saat ini Bapa Surgawi, kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memaknai ibadah kami ini di dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin juga hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu ini, agar hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita hari ini adalah dari Kitab Rut, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan 15. Kitab Rut pasal yang ketiga ayat ke-8 sampai dengan 15. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang kau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya.
Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dan merenungkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah jangan nanti, lakukan sekarang. Perkataan ini adalah suatu perkataan untuk mendorong setiap orang agar menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan tidak menunda-nunda. Saat itu juga, itulah makna daripada perkataan jangan nanti, lakukan sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ternyata ada banyak orang yang sering menunda untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang harus segera diselesaikannya. Dalam istilah psikologi itu disebut dengan prokrastinasi, yaitu orang-orang yang suka menunda pekerjaan yang seharusnya segera untuk diselesaikan. Suatu survei pernah dilakukan oleh J. Salomon dan Esther D. Rothblum dari Universitas Vermont di Amerika Serikat pada tahun 1984. Mereka melakukan survei terhadap 342 mahasiswa untuk mengetahui frekuensi penundaan yang mereka biasa lakukan. Dan ternyata mereka dapati hasil bahwa ada 46% dari mahasiswa itu selalu menunda untuk menyelesaikan tugasnya. Maka dampaknya adalah orang yang menunda pekerjaan memiliki nilai akhir yang lebih rendah daripada yang tidak menunda pekerjaannya. Atau dengan kata lain, orang yang mengerjakan pekerjaan dengan cara tidak menunda-nunda untuk menyelesaikannya mempunyai nilai akhir yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada bacaan kita. Lalu kita akan bertanya, bagaimana jadinya andaikan Ruth dan tokoh lainnya, Naomi dan Boas dalam bacaan kita ini, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mahasiswa yang menunda untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Tentu saja kisah Ruth ini tidak berakhir dengan sukacita. Tetapi sebagaimana yang kita dapati pada akhir dari kisah ini,
bahwa kisah Rut berakhir dengan akhir yang bahagia. Dan juga nama Rut tercatat dalam silsilah Yesus Kristus, anak Daud, sebagaimana yang dicatat oleh Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini berawal saat Rut kembali dengan Naomi dari Moab ke tanah Israel. Rut membantu mertuanya dengan cara memungut jelai di ladang yang sedang dituai. Rut ternyata menuai jelai di ladang milik Boas yang masih ada hubungan saudara dengan Naomi. Rut dan Naomi sudah sama-sama janda. Naomi sudah tua dan Rut itu masih muda. Naomi menganggap, ibu mertuanya ini menganggap bahwa tidak baik jika Rut tetap merupakan pemungut jelai yang miskin di ladang. Oleh karena itu, Naomi merencanakan mencari pelindung bagi Rut. Mencari pelindung dalam artian mencari seorang suami yang dapat melindunginya, yaitu Boas. Naomi menjelaskan kepada Rut tentang bagaimana dia harus bersikap meminta Boas untuk melindunginya, yaitu dengan cara mendatangi Boas yang sedang berbaring diri di tempat pengirikan. Rut melakukan semua yang diperintahkan mertuanya. Pada ayat 5 bacaan kita itu dikatakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu, pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia membaringkan diri tidur pada ujung jumbai jelai itu. Kemudian perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari Boas dan berbaringlah ia di situ. Saat itu ketika Boas menyadari bahwa Rut ada di dekatnya, ia tahu bahwa hal itu bisa menjadi masalah baginya ketika orang lain tahu bahwa Rut mendatangi Boas secara diam-diam di waktu malam. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat itu pun Rut berkata bahwa tujuannya bukanlah tujuan yang tidak baik, bahwa tujuannya bukanlah tujuan yang semata-mata adalah pikiran kemauan manusia, pikiran kehendak manusia. Tetapi tujuannya adalah hanya satu, yaitu meminta Boas untuk melindungi dirinya. Pada ayat 9 kita baca, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Jadi Bapak Ibu, ketika Rut secara diam-diam mendatangi Boas di pembaringannya di tempat pengirikan, hanya satu permohonannya, yaitu supaya Boas mengembangkan sayapnya untuk melindungi Rut. Boas adalah salah satu keluarga daripada Elimelek yang berhak untuk penebus bagi keluarga ini. Ketika keluarga Elimelek ini tidak ditebus, maka silsilah atau sejarah daripada keluarga Elimelek berakhir sudah. Demikian adat istiadat yang berlaku di kaum Israel ketika itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita perhatikan alur daripada kisah ini, sungguh ini adalah masalah yang dihadapi Naomi dan Rut. Kemudian masalah berpindah kepada Boas. Pertama kita lihat dari sisi Naomi. Naomi memahami bahwa Rut memang harus mencari suami agar ia mendapatkan keluarga sebagai tempat berlindung. Akan tetapi, jika
Pada saat itu Naomi diam saja dan tidak memberikan nasihat kepada Ruth, boleh saja Ruth akan tetap sebagai janda. Akan tetapi Naomi tidak lari dari masalah. Naomi menghadapinya. Oleh karena Naomi mencoba menyelesaikan masalah ini, maka ia pun memberikan nasihat kepada Ruth untuk bertindak. Kemudian ketika kita lihat daripada pribadi Ruth, dari sisi Ruth, bagi Ruth adalah sangat menakutkan ketika ia datang ke Israel, karena ia sesungguhnya adalah perempuan asing dari Moab. Apalagi dia datang dengan kemiskinan dan dia harus bekerja sebagai pemungut jelai. Ketika Naomi meminta Ruth untuk melakukan sesuatu yang sulit, yaitu untuk mendatangi Boas pada waktu malam, Ruth pun mau dan bersedia melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah suatu tindakan yang sangat berisiko, suatu tindakan yang mempertaruhkan harga diri. Bisa kita bayangkan ketika kedatangannya mendatangi Boas pada saat tidur, lalu Boas tidak menanggapinya dan menganggap Ruth sebagai perempuan murahan, maka ini akan mempermalukan Ruth sendiri. Tetapi yang kita lihat tidak demikian yang terjadi dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita melihat tokoh yang ketiga pada bacaan kita itu, yakni Boas. Tidak mudah bagi Boas sebagai seorang pengusaha yang kaya, orang yang terpandang kala itu, untuk mengambil Ruth seorang janda, bahkan seorang janda dari suku Moab, untuk menjadi istrinya. Akan tetapi Boas memilih untuk menyelesaikan masalah Ruth dan Naomi dengan secepatnya, dengan tidak berlama-lama. Pada ayat 18, pasal 3 ayat 18 kita membaca, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam suatu ketakutan yang sangat luar biasa. Bukan hanya ketakutan yang terjadi sesungguhnya, tetapi di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita saling curiga satu dengan yang lain. Maksudnya curiga seperti apa? Dengan pandemi COVID yang sekarang ini, satu di antara kita menjadi curiga dengan yang lain, dengan artian seperti demikian. Jangan-jangan saya penderita, atau jangan-jangan juga teman saya nih sudah menjadi penderita. Ini membuat pemikiran kita guncang, menghambat pergaulan kita, menghambat aktivitas kita. Kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Kita tidak tahu keberadaannya di mana. Apa dekat dengan kita atau di mana? Kita berusaha melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Kita menjaga jarak, kita menghindari kerumunan. Tetapi itu semua tidak bisa menghilangkan rasa takut kita. Hanya berserah kepada Tuhan saja yang bisa kita lakukan. Kita berdoa, memohon perlindungan agar dijauhkan dari infeksi virus yang mematikan ini. Bagian kita adalah hanya berdoa, hanya memohon perlindungan daripada Tuhan. Tidak berakhir sampai di situ saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Persoalan yang terjadi sekarang ini juga mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang menjadi susah untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Banyak orang menjadi kesulitan untuk mencukupkan biaya sekolah anak-anaknya. Dan banyak lagi biaya-biaya yang harus ditanggung. Semua ini mendatangkan persoalan yang tidak gampang untuk diselesaikan. Semua ini mendatangkan kerumitan yang tidak mudah untuk dapat dituntaskan. Juga persoalan lain timbul lagi. Peribadahan juga tidak bisa kita lakukan
seperti peribadahan konvensional di dalam gedung gereja, bertemu tatap muka satu dengan yang lain, saling bersalam-salaman, mengucapkan selamat, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus tetap melaksanakan ibadah di rumah, menjaga jarak, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, sebegitu besar persoalan yang kita hadapi, sebegitu berat situasi yang kita lalui ini sekarang. Lalu bagaimana kita bersikap? Lalu bagaimana kita harus melampauinya? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang menjadi surut imannya, yang menjadi lemah, menjadi tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tetapi kali ini kisah Rut dalam bacaan kita mengajarkan kita untuk tidak akan pernah berhenti menyelesaikan masalah, untuk tidak akan pernah menyerah terhadap masalah, tetapi Rut membuat suatu terobosan di dalam kehidupannya, membuat suatu terobosan iman yang sangat luar biasa. Pada pasal 1 ayat 17, ayat 16 sampai dengan 17, Rut berkata kepada Naomi tentunya, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Suatu terobosan yang Rut lakukan di dalam kehidupannya, meninggalkan pola hidupnya yang lama, pola hidup sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang Moab. Tapi dia bergerak, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan menerima, dengan berpegang kepada Allahnya Naomi, yang dikatakan pada bacaan kita tadi, Allahmulah Allahku, dan di mana kamu bermalam, disitulah aku bermalam. Dan suatu tekad yang sangat luar biasa yang dipertontonkan oleh Rut bagi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang cukup berat, yang membelenggu jiwa kita, maka kita harus juga bertindak sebagaimana yang Rut lakukan juga. Dia berusaha keras untuk mencari pelindungnya, berusaha keras untuk mencari penebusnya, agar tentunya dia bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang dialaminya bersama dengan mertuanya. Demikian juga lah dengan kehidupan kekristenan kita. Ketika persoalan-persoalan yang menghampiri kita, yang membuat kita tak berdaya, yang membuat kita menjadi cemas, maka sesungguhnya yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudara, datang memohon perlindungan, datang segera memohon pertolongan daripada Allah kita. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita semua, bagi dosa-dosa kita, bagi penyelamatan kita. Tentu juga adalah Dia, Yesus Kristus yang penuh kasih, yang tentunya akan menolong kita, memberikan kita jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan-persoalan kita. Maka yang menjadi kata kuncinya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan kita ini. Bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang menimpa kita, dengan tetap menghadapinya, dengan tetap bertekun kepada perlindungan Tuhan, tidak lari daripada kasih Tuhan, tidak lari daripada memohon dan selalu memohon kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Demikianlah tentunya kita harus bersikap ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita banyak bergumul di dalam kehidupan kita. Kita tidak lari daripada persoalan, kita tidak meninggalkan persoalan itu, bahkan menghindar daripada persoalan itu, tapi kita akan tetap hadapi dengan berserah diri kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir bersama dengan kita. Dialah sumber kekuatan kita, dialah penolong kita, dialah yang akan memberikan jalan terbaik bagi setiap kita yang datang memohon dengan sungguh-sungguh pertolongan dan perlindungannya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi semangat kita di dalam menjalani kehidupan kita ini ke depan. Mari Bapak Ibu, kita hadapi masalah sebagaimana kita juga menghadapi berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman yang Kau berikan ini mengingatkan kami kembali agar kami tidak pernah menyerah dalam menghadapi masalah yang menghampiri kami. Tuhan mengingatkan kami agar tetap tekun memohon perlindungan-Mu, karena Engkau akan memberikan kami penyelesaian terbaik di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Saat ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah bangsa dan negara kami, pimpinlah pemerintah kami, sehingga dengan situasi-situasi yang sungguh menakutkan saat ini, mereka boleh tetap membuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Mereka tetap dapat berbuat kebijakan-kebijakan yang boleh menguatkan seluruh bangsa kami agar segera terhindar daripada masalah ini, sehingga kehidupan perekonomian kami boleh tumbuh, kehidupan perekonomian di setiap daerah boleh tumbuh, kehidupan ekonomi keluarga-keluarga boleh meningkat. Kami juga mau berdoa untuk gerejamu di seluruh bumi, gerejamu di Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk gerejamu GPIB Sola Gracia di Semplak ini. Berkatilah setiap jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Datangilah mereka dalam setiap pergumulannya. Tolonglah mereka dalam setiap persoalan-persoalan yang membuat mereka menjadi ketakutan. Tolong mereka dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan yang membuat mereka menjadi khawatir tentang segala sesuatu yang mereka butuhkan. Juga kami berdoa untuk presbiter, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh memimpin kami setiap presbiter, pelayan-pelayan-Mu di jemaat GPIB ini. Tetap setia bertekun melayani Tuhan di dalam situasi apapun. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh pegawai kantor yang setiap sedia bekerja untuk melayani kegiatan-kegiatan peribadahan. Unit-unit misioner, juga panitia-panitia yang terbentuk. Bahkan juga dengan tim multimedia yang senantiasa tekun di dalam mempersiapkan seluruh peribadahan-peribadahan, baik secara online maupun peribadahan-peribadahan secara peribadahan konvensional. Pimpin mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan keyakinan bahwa sungguh Tuhan, sungguh-sungguh hadir yang memimpin setiap langkah mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi warga jemaat yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit.
baik yang sakit di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kesembuhan kepada setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini ada dalam penderitaan. Mereka menderita oleh karena kehilangan pekerjaan. Mereka menderita oleh karena berbagai-bagai hal yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Kuatkan dan hiburkan mereka, Tuhan, agar mereka tidak akan pernah menghindar dari setiap persoalan, agar mereka tidak pernah untuk menghindari gumul juang di dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan, sehingga mereka tetap kuat, sehingga mereka tetap boleh berharap hanya di dalam pertolongan Tuhan. Yang bersedih oleh karena kepergian kekasih orang-orang yang mereka kasihi, hiburkan dan kuatkan mereka, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh rencana kegiatan yang akan kami lakukan dalam program kerja 1 tahun ke depan. Kami berdoa untuk program-program yang akan kami laksanakan. Biarlah kiranya pertolongan Tuhan boleh memampukan kami, sehingga kami semua anggota jemaat maupun presbiter bersatu padu sehati sepikir untuk tetap dapat melaksanakan setiap pelayanan-pelayanan ini, setiap rencana pelayanan kami dengan baik. Ya Bapa di surga, pada akhirnya kami serahkan semua pergumulan, gumul juang. Kami serahkan semua keluh kesah kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ada banyak hal permohonan, ada banyak hal doa-doa yang akan kami panjatkan kepada Tuhan. Tapi kami sungguh yakin Engkaulah Allah kami yang baik, yang mengetahui sesungguhnya bagaimana isi hati kami. Oleh karena Bapa, kami serahkan seluruhnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa di surga, sambutlah doa kami ini, doa yang jauh dari sempurna ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.